Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karrama wa majjada wa addama wa radiyallahu ta'ala anis sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, likuli kafi, wajnal kafi, wanimal kafi. Alhamdulillah. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Para ustadz, para santri, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita merasa bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, terlebih kesempatan ketakwaan yang telah Allah berikan kepada kita hingga akhirnya kita bisa menunaikan ibadah puasa yang merupakan rukun Islam yang keempat. Tentu mari kita bersama-sama meyakini di dalam hati kita bahwa ini adalah karunia yang Allah turunkan untuk kita semua melalui hati kita, dan kita ucapkan melalui lisan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya kita aplikasikan dalam bentuk perbuatan yang lebih baik lagi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya kita selaku umat muslim yang memiliki Nabi terakhir, maka dari itu mari kita bersama-sama mengaturkan sholawat dan salam kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya ajak kepada para hadirin untuk membaca sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kita semua tahu seseorang yang bakhil itu adalah seseorang yang dibenci oleh semua orang. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, sepelit-pelitnya orang itu adalah jika disebut nama Rasulullah dia tidak bersalawat kepada beliau. Na'udzubillah min dzalik. Al-bakhil alladzi man dzukrat indahu falam yusolli alaihi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di dalam kesempatan kajian sore hari ini, tidak hanya ketika saya memberi sebuah tausiah, siapa saja yang berdiri di sini, entah itu mereka yang lebih tua atau mereka yang lebih muda dari antum, maka
ketika mereka mengucapkan sholawat, tolonglah untuk menjawab sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan dari Allah dari sifat bakhil itu, dan akhirnya kita menjadi umat muslim yang memiliki sifat dermawan. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bangga dan senang karena kita menjadi umat Islam. Dan kita semua tahu bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tidak hanya bagi mereka yang beragama Islam, tetapi efeknya telah dirasakan oleh mereka-mereka yang bukan agama Islam. Dan pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kajian yang berjudul Apabila Ini Adalah Ramadan Terakhir Kita. Dari sebuah judulnya pun telah membuat diri kita menangis, telah membuat diri kita lebih hati-hati lagi. Dan muncul sebuah pertanyaan, apakah Allah masih memberikan nyawa kepada kita? Apakah nanti maghrib, entah lusa ataupun sepekan, 2 pekan, atau bahkan sebulan ke depan kita masih hidup? Oleh karena itu, saya pada kesempatan kajian sore hari ini ingin mengajak diri saya pribadi dan kepada para hadirin untuk sejenak merenung berintrospeksi diri. Berapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat, entah itu kepada orang tua kita. Berapa banyak perintah-perintah guru yang telah kita lalaikan, dan berapa banyak penolakan yang kita lakukan terhadap kakak-kakak kita. Bahwa Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, dosa besar itu berasal dari dosa-dosa kecil yang semakin hari semakin menumpuk. Padahal barang siapa yang memiliki dosa besar, ketika dia tidak bertaubat langsung kepada Allah, maka nerakalah tempat kembalinya. Oleh karena itu, mulai pada sore hari ini hingga ke depan, sampai nafas kita tidak bisa keluar, hingga mata kita tidak bisa melihat, kaki kita tidak bisa berjalan, bahkan 4 orang menggotong kita bersama-sama ke liang lahat nanti. Kita ubah sifat kita, perilaku kita. Mumpung ini masih di bulan suci Ramadan yang memiliki banyak keutamaan, raihlah semuanya, raihlah pahala yang telah Allah janjikan kepada kita semua. Dalam hadis Nabi yang berbunyi, man shoma ramadana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya, insya Allah Allah akan mengampuninya. Amin Allahumma amin. Dan oleh karena itu, mari kita mengubah niat kita ataupun sikap kita yang mungkin saja ketika sebelum masuknya bulan Ramadan hati kita masih memiliki perasaan gundah, masih memiliki perasaan galau karena datangnya bulan Ramadan. Tolonglah mulai sore ini kita hilangkan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk tersenyum, untuk semangat, bahkan kita selimuti dengan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena harapan pahala darinya. Semoga dosa-dosa yang telah lalu, bahkan dosa yang akan datang yang mungkin saja kita tidak sengaja melakukannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai judul kajian pada sore hari ini, yakni apakah ini merupakan Ramadan terakhir, saya ingin bertanya kepada para hadirin, apakah kita memang benar-benar beriman? Kalau kita beriman, tentu kita semua hafal rukun iman tersebut, sehingga kita tidak hanya menjadi Islam KTP, tetapi kita memang benar-benar memiliki nilai-nilai Islam di dalam jiwa diri kita masing-masing. Oleh karena itu, khususnya kepada kelas terendah, saya ingin menyanyi, tetapi jangan ditertawakan kalau suara saya fals, ya. Oke, judulnya Rukun Islam, Rukun Iman. Oke? Rukun Islam ada 5. Pertama, baca 2 kalimat syahadat. Keduanya sholat ketika berpuasa. Keempat, zakat. Kelima, naik haji. Rukun iman ada 6. Percaya Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Allah serta nabi dan rasul, percaya kiamat, qada dan qadar. Percaya kitab Allah serta nabi dan rasul, percaya kiamat, qada dan qadar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari lagu tersebut saya ingin memetik satu rukun iman, yakni percaya bahwa suatu saat nanti dunia ini akan hancur. Suatu saat nanti langit, bumi, bintang-bintang di angkasa akan bertabrakan hingga akhirnya kita berjumpa dengan alam akhirat. Maka mulai sore hari ini
Melalui judul tersebut, kita bersama-sama mengintrospeksi diri dan kita bersama-sama mengubah diri kita menjadi insan-insan yang lebih baik lagi. Percaya nggak? Suatu saat nanti akan kiamat. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita semua sudah siap menghadapinya? Mungkin bisa saya analogikan ketika kita ingin berperang di medan pertempuran. Tentu yang harus kita sediakan adalah bekal. Dan di dunia ini, khususnya di bulan Ramadan ini, adalah bulan perjuangan, bulan peperangan. Berperang dengan siapa? Dengan nafsu kita sendiri. Memang kita semua tahu bahwa di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga telah dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka telah ditutup, dan setan-setan telah terbelenggu. Maka siapakah yang menjadi pengganggu, penggoda di bulan suci Ramadan ini? Yakni adalah nafsu kita sendiri. Karena nafsu kita adalah nafsu yang besar, yang merupakan musuh yang paling nyata. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada para hadirin, ketika kita ingin memperoleh predikat puasa yang sempurna, ketika kita ingin secara total mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pun harus mempersiapkan diri kita secara maksimal. Adapun analogi yang saya sebutkan tadi di awal, ketika kita berperang, maka perbekalan pun harus kita siapkan. Begitu juga ketika kita ingin melaksanakan puasa yang insya Allah kita semua mendapatkan pahala yang sempurna, amin. Maka mari kita persiapkan bekal-bekal kita sebaik mungkin. Apa saja bekalnya? Yang pertama adalah bekal mental, yang tadi saya sebutkan. Ketika kita memiliki perasaan gembira akan masuknya bulan Ramadan, ini merupakan mental kita. Dan ketika mental kita meyakini, yakin, gembira akan datangnya bulan Ramadan, maka kesatu keutamaan puasa telah kita peroleh, yakni telah diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Setelah kita mempersiapkan mental kita, yang perlu kita persiapkan apa? Yakni ilmu. Kembali lagi ke analogi tadi, kita berperang, mental kita sudah ada, pasukan berani mati. Mental kita sudah ada,
Saya siap berperang. Karena saya yakin siapa yang berperang di jalan Allah, maka saya akan mati syahid. Surgalah tempat untuk kita. Akan tetapi dia tidak memiliki ilmu. Dia tidak memiliki strategi bagaimana peperangan itu dia menangkan. Apa yang terjadi? Dia akan mati konyol. Asal pasang diri, datang-datang dengan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dibawa apa? Bukan senjata, malah batu. Yang ditembak dong oleh musuh di sana. Ya enggak? Ya. Begitu juga ketika kita berpuasa. Kita harus berbekal diri. Pertama, kita mempersiapkan mental kita. Yang kedua adalah ilmu. Kita pelajari. Ketika kita ingin melaksanakan puasa, maka kita pelajari tentang puasa. Begitu juga ketika kita ingin mengerjakan ibadah sholat, maka kita pelajari ilmu tentang sholat. Maka barang siapa yang mengerjakan ibadah karena ilmu, Allah akan memberi pahala. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu ibadah tanpa ilmu, baginya sia-sia. Ini poin kedua. Selanjutnya, persiapan atau perbekalan yang harus kita siapkan apa? Yakni fisik. Fisik. Kembali lagi ke analogi tadi. Kita sudah memiliki keyakinan mental yang kuat bahwa saya berani mati. Kemudian dia juga sudah memiliki ilmu, strategi. Oh, kalau saya ingin menang, saya harus memiliki sebuah strategi. Mungkin saja saya harus punya pasukan bayangan yang saya pasang di sana, hingga mungkin saja musuh mengira bahwa itu adalah pasukan saya, ternyata dia bukan, dan dari belakang akan saya serbu dia. Tetapi pasukan yang kita memiliki fisiknya lempe-lempe, fisiknya mental-mental tempe, maka apa yang terjadi? Sekali pukul langsung jatuh. Begitu juga di dalam puasa. Setiap hari kita makan, ya, karena untuk asupan tenaga. Setelah masuknya bulan Ramadan, kita disyariatkan berpuasa 1 hari lamanya, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Satu pun butir nasi, seteguk air dilarang kita masukkan ke dalam mulut kita. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Oke. Bagi orang awam, kehausan, kelaparan yang mereka rasakan. Akan tetapi saya katakan lagi, ketika dia memiliki mental yang kuat, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mulut kita kehausan, perut kita kelaparan, dia enggak akan merasakan kehausan, dia enggak akan merasakan kelaparan. Semoga
kita menjadi golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa bulan Ramadan memiliki keutamaan yang Allah berikan. Yang pertama, pengampunan dosa di masa yang lampau. Yang kedua, kita semua tahu bahwa semua kebaikan yang kita lakukan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali kebaikan. Bahkan kita semua tahu kebaikan sedekah akan dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Akan tetapi sungguh dahsyat pahala puasa. Pahala puasa melebihi dari itu semua. Karena apa? Hanya ibadah puasa yang akan diganjar oleh Allah sendiri. Tentu pahalanya lebih dari itu. Bahkan di dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa hanyalah untuk mereka yang bersabar pahala tanpa batas. Maka dari itu, mumpung ini masih di bulan Ramadan, yang mana ketika kita berdoa insya Allah, Allah akan mengijabahinya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu yang kita miliki. Kita terus berdoa kepada Allah. Kita terus meminta kemurahan Allah. Kita terus memohon supaya kita diampuni, supaya kita mendapatkan husnul khotimah ketika kita meninggal dunia nanti. Amin Allahumma amin. Kemudian sudah 12 bulan. Maksud saya sudah 12 hari kita sudah berpuasa. Coba kita renungkan, apakah memang kita menjalankan puasa? Apakah memang kita memperoleh pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala? Coba mulai sekarang kita merenung. Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rubba shaimin hadduhu min siyami al-ju' wal ataf. Berapa banyak melakukan ibadah puasa, tetapi yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan dahaga. Naudzubillah min dzalik. Summa naudzubillah. Kita selaku umat mukmin yang telah diperintahkan untuk beribadah puasa, harusnya kita menangis.
Harusnya kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri-sendiri. Apakah kita termasuk golongannya? Apakah kita termasuk golongan mereka yang mendapatkan pahala sempurna dari ibadah puasa ini? Oleh karena itu, untuk mempersiapkan bulan Ramadan yang lebih baik lagi, mungkin saja pertanyaan sesuai dengan judul kajian ini, apakah ini merupakan Ramadan terakhir kita? Jawabannya adalah ya. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak kepada para hadirin untuk sekali lagi mengintrospeksi diri. Kita memikirkan ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan. Tidak hanya ibadah puasa yang merupakan tiang agama adalah ibadah sholat. Apakah sholat kita diterima? Ketika kita sholat Allahu Akbar, akan tetapi hati kita tidak hudur. Hati kita melayang-layang di pojok sana. Mata kita tidak menuju ke sujud kita, akan tetapi mata kita ke sana, ke sono, dan ke sini. Tangan kita tidak bisa diam membenarkan sarung, membenarkan peci. Kaki kita tidak bisa diam bercanda ke kanan, ke kiri. Itu merupakan sebuah perkara yang merusak pahala sholat. Kita berintrospeksi diri. Apakah sholat kita yang merupakan tiang agama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian kita berintrospeksi diri. Apakah puasa selama 11 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, saya ingin memberikan sebuah ilmu pengetahuan. Ada beberapa amalan yang semoga saja para hadirin bisa melakukan, dan akhirnya pahala dari amalan ibadah puasa itu bisa sempurna. Dengan kata lain, ada amalan-amalan yang bisa menghapus pahala dari ibadah puasa. Salah satunya yaitu berkata dusta. Coba kita berintrospeksi diri. Ketika kita masih berdusta, kita sudah selayaknya untuk khawatir pahala puasa kita akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, yakni berkata lagu, sia-sia, dan rofas. Tahu mana rofas? Tidak seronok. Dan amalan ketiga, yakni amalan yang bisa mengurangi pahala dari puasa, yakni masih saja melakukan ibadah yang tadi saya sebutkan tadi, masih tidak serius. Itu merupakan maksiat kecil.
Kalau lama-kelamaan masih terbiasa, akan menyebabkan sholat kita batal, bahkan sholat kita tidak sah. Bagi siapa yang sholatnya tidak sah, itu juga bisa dihukumi bahwa dia tidak sholat. Barang siapa yang tidak sholat, maka baginya dosa yang dahsyat. Maka oleh karena itu, kita bersama-sama untuk mengintrospeksi diri, menyiapkan ibadah puasa kita semakin baik. Dan saya ingin menyanyi lagi, boleh nggak? Ya. Kalau hafal silakan ikutkan, kalau tidak hafal nggak masalah. Oke ya. Salatullah salamullah ala salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ilahi ya Allah bi ahlil badri ya Allah ler ilir tanggure wong sumile ta ijo ya sembuh penganten anyar ya anon tenek no bimbing kuwi lunyu penek no kanggo sebo mangko sore kanggo sebo mangko sore dodo piro kumitir bedah ing pinggir dodo mono jumateno kanggo sebo mangko sore kanggo sebo mangko sore Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ingin bertanya, siapa yang hafal lagu tersebut? Oke, sudah. Lagu ini adalah lagu ciptaan Wali Songo, dan saya ingin mencoba bahwa lagu ini cocok atas judul kajian sore hari ini. yakni apa? Mumpung kita masih hidup, mumpung waktu kita masih luang, mumpung masih ada kesempatan, mari kita bersama-sama gunakan ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Dan kita semuanya berdoa, semoga di tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan nanti. Amin Allahumma amin. Berbicara terkait Ramadan, saya ingin menyanyi lagi. Boleh nggak? Oke. Tolong yang hafal tirukan, yang tidak hafal dengarkan. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ramadan. Di dalam syairnya kita berharap semoga kita dipertemukan lagi di tahun depan dengan Ramadan, dan kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yang merupakan tujuan akhir dari ibadah
puasa. La'allakum tattaqun. Sekali lagi saya katakan, kalau suara saya fals, tolong jangan ditertawakan ya. Karena kalau suara saya bagus, saya sudah menjadi penyanyi yang populer. Oke. 1, 2, 3. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus hatimu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. 1, 2, 3. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon jangan pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Ramadan, sekali lagi ya. Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir kalinya, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga kita menjadi umat Islam yang kafah, yang memang benar-benar menjadi orang yang Islam, tidak hanya Islam KTP, yang memang diri kita menjadi umat yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan puasa yakni takwa kita peroleh. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para hadirin untuk senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, karena orang tua kita yang telah mengasuh kita, dan kita berdoa untuk guru-guru kita, karena sebab mereka kita bisa berilmu. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum manafsi bidaqallah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.